Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share, saya akan kongsi, saya akan memberikan maklumat kepada kita semua tentang satu pertanyaan yang banyak ditanya oleh teman-teman semua pada video sebelumnya, iaitu bang, bolehkah kita masuk ke Malaysia lagi ketika kita sudah keluar dari Malaysia? Jadi bagaimana jawabannya? Layan ni dulu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya akan memperlihatkan satu fakta dulu dan satu peringatan kepada kita bahawa sebetulnya pertanyaan itu bisa kita jawab bersama. Dari mana jawabannya? Iaitu dari keadaan terkini di Malaysia dan di Indonesia. Apa maksudnya? Kita lihat saja berapa kes COVID-19 yang terjadi di Malaysia dan berapa kes COVID-19 yang terjadi di negara kita Indonesia. Sekarang saya akan memperlihatkan kondisi terkini di Malaysia, yang mana ini semalam 2 Mai 2020 4.30 petang, iaitunya COVID-19 di Malaysia atau Corona di Malaysia, iaitunya kes baru itu ada 105, sedangkan jumlah kes itu ada 6.176, sedangkan jumlah kematian 103, kes sedang dirawat itu 1.747, kes sembuh secara harian 116, jumlah discharge 4.326. Ini sumbernya kita sudah nampak di sini ya, dari Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Jadi sekarang saya akan buka sebuah portal keadaan di mana ranking Malaysia di seluruh dunia dan di mana ranking Indonesia di seluruh dunia. Jadi ini saya ambil dari sebuah portal atau sebuah website di Google, yang mana ini update-nya semalam. Last update tengok di situ 2 Mei 2020 jam 11 malam tadi ya. Jadi di sini kes corona yang ada di seluruh dunia adalah 3 juta lebih. Sedangkan yang mati atau yang meninggal sebab corona ni adalah 244,481. Sangat tinggi ya. Dan kita lihat ke bawahnya, dan ini peringkat negara di dunia yang terjangkiti kes corona atau COVID-19 ni. Yang pertama sekarang itu adalah USA atau Amerika, yang total case itu atau kes yang terjangkit dengan corona ini 1 juta lebih. Sedangkan yang meninggal di sini ada 67.000. Yang kedua itu ada Spanyol, ada Itali, ada UK, ada Prancis, Jerman. Sedangkan Indonesia di sini ada di urutan sini. Kalau kita kira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Indonesia ada di peringkat 36 dengan total case itu adalah 10.843, sedangkan yang meninggal itu adalah 831. Kita lihat posisi di Malaysia di mana? Malaysia ada di bawah kita nih. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sedangkan Malaysia ada di urutan 50 ya. Mudah-mudahan saya tadi tidak salah mengira. Indonesia pada urutan 36, Malaysia pada urutan 50 dengan total case-nya itu 6.176. Sedangkan yang meninggal itu 103. Sama ya dengan data tadi. Jadi sekarang Indonesia menempati urutan pertama untuk di ASEAN. Bahkan Filipina pun masih ada di bawah kita. Jadi melihat keadaan yang seperti ini dan Malaysia dalam pengetahuan kita, bahkan pun kita sudah faham, sudah banyak berita-berita yang kita dengar ini, bahawa Malaysia sudah masuk dalam fasa keempat dan masuk dalam fasa mereka sudah pemulihan. Bahkan PKP yang diadakan sebelum ini dah dilanjutkan dengan nanti 4 Mei ini PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi dengan fakta yang ada ini, maka negara Malaysia sebagai negara yang mungkin telah masuk ke dalam fasa pemulihan, mereka tidak mahu kes import ni atau kes
ada orang yang masuk ke negara Malaysia membawa kes coronavirus lagi. Takut-takut nanti mereka negara Malaysia yang sudah masuk dalam fasa pemulihan nanti terjangkiti lagi sehingga terjadi lagi coronavirus dan terjangkiti lagi orang ramai. Kita ambil contoh hari itu Jepang ya. Pada hari itu, pada sebelum ini, Jepang itu adalah negara yang sudah masuk dalam fasa pemulihan. Tapi pada waktu itu, karena Jepang telah masuk dalam fasa pemulihan, akhirnya mereka membuka pintu masuk ke negara Jepang. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi peningkatan kes corona yang di luar perkiraan mereka. Akhirnya mereka tutup lagi pintu masuk ke Jepang. Mereka tidak mengizinkan warga negara asing yang ingin masuk ke Jepang. Sama dengan di Malaysia ya, lebih kurang seperti itu. Malaysia tidak akan mengizinkan warga negara asing masuk ke Malaysia selagi negara yang lain itu belum masuk fasa pemulihan, bahkan kesnya pun masih banyak. Bahkan nanti kalau dah betul-betul pulih nanti negara lain itu kemungkinan baru diizinkan masuk warga negara asing ke negara Malaysia. Sekarang kita lihat pernyataan dari Menteri Kanan Bahagian Keselamatan di Malaysia ya, tentang apakah boleh warga negara asing masuk. Kita lihat, ini saya ambil dari berita harian online, yaitunya dengan berjudul COVID-19 walau ada PKPB, pintu masuk negara masih ditutup. Jadi siapapun yang ingin masuk ke negara Malaysia untuk saat ini belum bisa masuk. Kita teruskan dulu ke bawah. Kerajaan masih menutup pintu masuk negara kepada warga asing bagi mencegah penularan kes import COVID-19 di negara ini, walaupun Perintah Kawalan Pergerakan dilonggarkan. Menteri Kanan Bahagian Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berbeza dengan Hokkaido, Jepun, yang mana negara itu dibuka kepada warga asing sebaik saja perintah berkurung ditamatkan, yang menyebabkan kes jangkitan COVID-19 kembali naik mendadak. Mereka membuka negara dan membiarkan kemasukan warga luar ke negara itu yang pada ketika itu musim bunga, akhirnya berlaku kes import. Berbeza dengan Malaysia, kita masih menutup pintu masuk kepada warga asing. Sampai sekarang lapangan terbang kita tidak menerima warga asing dan warga kita di luar negara akan dikuarantin wajib untuk menyekat kes import daripada berlaku. Beliau berkata demikian sesulan kegusaran dalam kalangan rakyat kemungkinan berlaku gelombang baharu seperti di Hokkaido selepas Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bermula Isnin ini. Jadi yang bawah ini saya akan lambat-lambatkan, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi seperti yang kita tahu di Malaysia sudah masuk fasa keempat untuk PKP dan bahkan untuk PKP yang fasa keempat ni pun sudah masuk ke dalam PKPB bersyarat bermula esok ya Isnin. Jadi Malaysia belum mengizinkan warga negara asing termasuklah Indonesia untuk masuk ke negara Malaysia ini. Jadi kapan dibolehkan warga negara asing masuk lagi ke Malaysia? Pertama, itu adalah tergantung kepada kebijakan kerajaan Malaysia. Untuk saat ini, warga negara asing belum lagi diizinkan masuk. Apakah nanti selepas PKP ini selesai di Malaysia, warga negara asing boleh masuk? Dalam pandangan saya, belum tentu lagi bisa masuk karena Malaysia tidak ingin apa yang terjadi di Jepang itu terjadi di Malaysia. Kalau seandainya nanti negara lain seperti Indonesia sudah selesai kes corona, bahkan di Malaysia pun sudah selesai, kemungkinan warga negara asing sudah mulai masuk ke negara Malaysia. Jadi apa-apa berita terbaru tentang bolehkah warga negara asing masuk ke Malaysia, itu kita dengar saja untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan nanti corona ini cepat selesai dan warga negara asing ini bisa masuk lagi ke negara Malaysia. Begitu juga nanti teman-teman yang ada di Singapura, teman-teman yang ada di Thailand dan teman-teman yang ada di Timur Tengah, di Eropah, itu sama juga. Selagi kes corona ini belum selesai, maka pemerintah setempat, pemerintah negara setempat
belum tentu akan memberikan izin kepada warga negara asing untuk masuk ke negara mereka. Jadi teman-teman yang sudah ada di kampung ini, bersabar dulu. Kita sekarang susah nak keluar dari Malaysia. Nanti selepas ini, bagi kita yang sudah ada di kampung, kita akan susah pula nak masuk ke negara lain. Mudah-mudahan kita bersabar dengan situasi ini. Dan teman-teman siapkanlah pekerjaan kalau seandainya nanti kita belum bisa masuk ke negara lain, ke negara tempat tujuan kita bekerja. Oke, terima kasih. Itu saja info saya pada hari ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.